Hadirin sekali lagi kami mohon untuk tetap berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya mari kita hening sejenak dalam doa yang akan dipimpin oleh Ida Sri Begawan Putra Nata Nawangsa Pemayun. Om Swastiastu. Aginam Astu. Nama Sidyam. Ngiring serang sami ngrasidi saking kayun srehning dumugi pengrasidi niki presiden nuntun krama sami pacang nampi peluncuran haluan pembangunan Bali masa depan setahun Bali era baru. Ngiring berdoa dimulai. Janardana Surya Slokam Natasya Uradasya Suar Jaksa Suar Tasya Sidantem Sradana Nasya Nityasa Hasita Mandala Matyu Satala Satru Nasana Kawi Wisyu Mahadeja Rakta Warnem Bawat Bawah Huang Sri Janardana Lapet Karim Sarwang ke Kro Buddha Tasyap Carane akruram wasiat teja sastra dipa praya cita kandan nastrem kabuddha kala cayastu wasiekar devam sarwa satru bayam kara Huang astagri tu gowinda tarcinia matemahi darah madya mayam merskesem hanamika triwikrama kanesdayam tato wisnur kara madya pikesawa kara prestu madawa ma nugraka manuharam dewa dada nugrakam
Ya racanam sarwa pujanam nama sarwa nugraham santi jagat ditem. Hong Hyang Widiwasa, dalam perwujudanmu sebagai Janardana, pelindung dunia di dalam kekuasaanmu, berwujud dalam Dewa Surya, pada hari ini, Sukra Kliwon Dungulan tanggal 28 Juli 2023, melimpahkan dan memberikan anugerah kepada masyarakat Bali berupa peluncuran masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125, membangun Bali lebih termasyur dan terhormat. Ya Hyang Widiwasa, berikanlah kekuasaan, berikanlah kekuatan, berikanlah keyakinan secara terus menerus sampai mencapai pernata paterana tahta tanah natah Bali. Presiden nyolahang aeng angker prakempe taksun jagat Bali metangi. Paripurna bumi Bali memiliki kekuatan yang besar lan para angawrat mudaning jagat Bali, para jana berapi-api membangun kehidupan yang adil. Anugerahkanlah semua itu Hyang Widiwasa. Ong Hyang Janardana, masyarakat dan pemimpin jagat Bali mencapai tujuannya, mewujudkan Bali era baru, yaitu Dikjayaning Mahotamaning Negari kang dada tentrem kederahaja kemah ripah loh Cinawi. Langkah-langkah pemimpin jagat Bali selalu setia, teguh, taat, dan dengan tulus patuh, lurus, penuh kejujuran, berbakti membangun bumi Bali. Bimbinglah mereka selalu berada pada jalan kebenaran. Dengan kuasamu, wahai para dewa, dengan kuasa dan kekuatan senjata-senjatamu, Sang Hyang Janardana, yang mengetahui segala niat-niat yang tidak patut, musnahkanlah dan sirnakanlah para pemimpin itu sebagai penyakit bumi ini. Ya, atas kuasamu kami menyembah. Om Ong Hyang Janardana, perwujudan Hyang Widiwasa, kami memohon Engkau hadir di setiap pemimpin untuk membimbing pemimpin berhati yang baik, jujur, tulus, lurus, mengasihi dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, adillah di ujung ibu jari untuk memberi kemuliaan. Mahidara hadir di jari telunjuk untuk memberi bimbingan, arahan, dan petunjuk jalan yang benar kepada masyarakat. Harimurti hadir di jari tengah untuk menopang dan mengelola bumi ini yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Rsikesa hadirlah di jari manis yang menimbulkan olas asih pemimpin kepada rakyatnya. Di jari kelingking hadirlah Dewa Wisnu yang memberi ketentraman kepada semua kehidupan. Di telapak tangan hadirlah Kesawa yang memberi kemakmuran dan kesuburan di bumi dan rakyatnya. Triwikrama hadirlah di telapak tangan kiri pemimpin untuk memberi kemasyuran di ketiga semesta ini. Semoga Engkau selalu hadir menjadikan jagat ketiga ini senantiasa damai. Om Anubadrah Karwatu Wiswata, Om Santi 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 Om. Semoga semua kebaikan datang dari segala arah penjuru. Semoga dunia damai. Doa Puput Suksema. Berdoa selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Majang ring idu sulingi sane merago suci, sane wang yang titiang, yang terhormat, Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali, Yang kami hormati anggota DPR RI Dapil Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, yang kami hormati juga para bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, dan ketua DPRD Kota Kabupaten Sebali, pimpinan instansi vertikal di Bali, para tokoh adat, tokoh masyarakat di Bali, serta Bapak Ibu undangan masyarakat Bali yang kami banggakan. selamat malam dan selamat datang di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali. Meriah sekali malam hari ini merupakan momen penting dan bersejarah. Karena apa? Karena pada malam hari ini akan dilaksanakan peluncuran haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir di sini, karena kita akan menjadi sejarah. Peluncuran tonggak sejarah ini sangat luar biasa. Dan baiklah hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan selamat datang, kami akan persembahkan Tari Baris Bandana Manggala Yuda, persembahan Sanggar Lokananta Singapadu Gianyar, diiringi penabuh, isi dan pasar. Selamat menyaksikan.
Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk sebuah tarian yang sangat-sangat luar biasa malam hari ini. Betul sekali, semangatnya malam hari ini, begitu juga semangatnya Semeton Bali untuk bersama-sama menyaksikan sebuah peristiwa momen yang spesial pada malam hari ini. Gubernur Bali Wayan Koster tidak saja menancapkan pondasi untuk 5 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Bali Cooko Sukowati, tidak juga selama 10 tahun, tapi jauh ke depan, visioner sekali, 100 tahun ke depan untuk Bali era baru. Oke, ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin yang visioner, tentu bukan berpikir seperti tadi kita katakan, bukan berpikir hanya 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi sampai 100 tahun ke depan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin visioner yang tentu saja dilandasi oleh pikiran yang cerdas dan bernas. Fokus, tulus, lurus. Biasanya itu yang disebutkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dan tanpa panjang lagi, langsung saja kita saksikan dan dengarkan bersama pidato Gubernur Bali sekaligus melaunching Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Dengan hormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sanedahat subagdini titiang ide sulingih sareng sami. Yang titiang hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali beserta tokoh Puri Anak Agung Gede Agung. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Bali beserta anggota DPRD Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Kapolda Bali. Pak Kapolda ini beliau orang baru memimpin di Bali. Mohon berdiri Bapak. Ini beliau. Namanya Edi Bogos Kade Narendra dari Kabupaten Tabanan. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan duduk Pak. Forkopimda Provinsi Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Wali Kota dan Bupati Sebali. Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Sebali, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kota Kabupaten Sebali, Bendesagung Majelis Desa dan Provinsi Bali, undangan hadirin serta seluruh keramu Bali, adik-adik generasi muda yang titiang cintai dan banggakan. Tepuk tangan untuk generasi muda kita. Titiang akan mengawali dengan salam Pancasila untuk menguji komitmen ideologis kita semua. Nanti kalau Titiang menyampaikan atau mengucapkan salam Pancasila, Titiang mohon semua hadirin berdiri serentak, respon dengan salam Pancasila, diikuti dengan merdeka sebanyak 3 kali. Siap-siap. Tangannya, begini. Semua begini, sudah siap, berdiri serentak nanti, jangan ada yang terlambat. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Tepuk tangan, duduk kembali. Begitu semangat kita menatap masa depan.
Titiang awali dengan pantun. Pantun 1. Ngajeng keladi metimpal kopi. Misi arak biu kayu lan jajo uli. Rahajeng wengi semeton krama Bali. Dumugi kenak rahayu sareng sami. Yang kedua, yang keras cakepnya yang kompak ya. Sangyang Chandra di akasa mumbul. Galang luntang ngawinang atine liang. Di Arda Chandra iraga mekumpul. Miar sang haluan pembangunan Bali masa depan. Gitu kultural ya. Marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastuti, angayu bahagia, kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewara nugrahanya, pada malam yang indah ini, Jumat Sukra Kliwon Sungsang, bertepatan dengan Rahina Sugian Bali, 28 Juli 2023, kita dapat menghadiri acara peluncuran haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru dari 2025 sampai 2125. Astungkara kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin sekalian, kita wajib berbakti kehadapan Hyang Widiwasa, Ida Betara Susunan, Ida dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur, lelangit, dan penglingsir Bali yang telah menganugerahkan luar biasa, yaitu kekayaan, keunikan, keunggulan, berupa keindahan alam, manusia, serta kebudayaan Bali, yang sejak berabad-abad tetap eksis dan survive, menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali sampai saat ini. Berbagai dinamika antara lain adanya konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat, berpotensi mengancam eksistensi keberlanjutan, kesucian, kelestarian, dan keharmonisan alam manusia dan kebudayaan Bali. Oleh karena itu, masa depan Bali tidak boleh dilepas bergerak tanpa arah. Sejak lama, Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan, berdimensi jangka panjang minimum 100 tahun atau 1 abad. Sebagai pemimpin Bali, memiliki tanggung jawab besar secara niskala-skala yang mewujud dalam keharusan bertindak untuk menyusun konsep Bali masa depan sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang sampai 100 tahun ke depan demi kesucian dan keharmonisan alam manusia dan kebudayaan Bali, serta untuk memuliakan generasi Bali sepanjang zaman. Konsep ini yang beri nama haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 terdiri dari Bali tempo dulu, Bali masa kini, kondisi objektif dengan permasalahan berserta tantangan, dan Bali masa depan. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru disusun selama 6 bulan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, akademisi dalam berbagai bidang, yakni budayawan, sejarawan, arkeolog, sosiolog, psikolog, ekonom, tata ruang, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kabupaten kota se-Bali. Materi telah dibahas dalam berbagai forum, yakni diskusi kelompok terarah dan seminar nasional. Seminar nasional dibuka oleh Yang Mulia Presiden kelima Republik Indonesia
yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri. Tepuk tangan untuk beliau. Serta dihadiri narasumber utama, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Insinyur Soeharto Monoarfa, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bapak Profesor Yudian Wahyudi, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Laksana Tri Handoko. Haluan pembangunan ini telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 yang telah disetujui oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, sehingga wajib dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab secara berkelanjutan. Idin tidak menyampaikan peraturan daerah ini baru ditandatangan tadi pagi dan diundangkan dengan tanda tangan Bapak Sekretaris Daerah, karena hari ini adalah hari terbaik menurut kearifan lokal Bali. Hadirin sekalian, Titiang uraikan rumusan Bali Tempo Dulu sebagai berikut. Bali Tempo Dulu atau Atite menggambar kondisi alam, manusia, dan kebudayaan Bali mulai dari masa prasejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Alam Bali Tempo Dulu merupakan alam yang sangat indah, berisi laut dengan pantai, danau, sungai, dan gunung, serta pegunungan. Gunung di hulu dan pantai di hilir, sehingga membentuk bentangan alam negara gunung. Tempo dulu, alam Bali masih sangat bersih, asri, dan lestari. Karena penduduk masih sedikit, kehidupan sangat tradisional dan alami. Tidak ada pariwisata dan tidak ada penggunaan pupuk kimia seperti pestisida. Manusia Bali tempo dulu memiliki jati diri, integritas, dan kualitas yang sangat unggul dan orisinil seperti rajin, ikatan kuat bermasyarakat, mengabdi, memiliki tekad sangat kuat, setia berjuang untuk suatu prinsip, ramah, loyal, hormat, jujur, pembela, disiplin, kreatif, inovatif, berjiwa pemimpin, berpikir kritis, komunikatif, adaptif, dan berjiwa artistik. Itulah cirinya orang Bali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk orang Bali kita, manusia Bali kita. Maka kita harus bangga sebagai orang Bali. Jangan kita rendah diri. Kebudayaan Bali tempo dulu memiliki warisan adiluhung dan monumental berupa adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan luhur. Leluhur Bali juga mewariskan lembaga bernama Desa Adat dan Subak yang adiluhung, monumental, dan orisinil. Sistem desa adat diperkirakan telah ada sejak dahulu, tahun 91 Masehi. Kemudian ditata pada abad ke-11 oleh Ide Empu Kuturan melalui Pesamuan Agung 9 sekte yang diselenggarakan di Samuan 3 Bedulu Gianyar. Subak yang dahulu disebut Pasuakan diperkirakan telah ada sejak dahulu sejaman dengan desa adat. Kemudian pada abad ke-8 dikembangkan oleh Ide Resi Markandeya di Puakan, Desa Taro Gianyar. Desa adat merupakan benteng untuk menjaga adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Sedangkan Subak merupakan benteng, sistem, dan teknologi pertanian.
Tepuk tangan untuk desa adat dan subak kita. Jadi kita bangga punya warisan adiluhung ini yang harus kita jaga bersama dengan sekuat tenaga. Hadirin sekalian, Titiang menyampaikan tentang Bali masa kini. Bali masa kini atau Wartemana merupakan rangkaian pembangunan Bali yang diselenggarakan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini dan 2024 selama kurun waktu 79 tahun yang berkaitan dengan pembangunan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sejak tahun 2018, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Alam Bali masa kini berisi uraian sebagai berikut. Luas Provinsi Bali sekitar 5.590,15 km persegi. Terdiri atas 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.493 desa adat. Titiang perlu menyampaikan dalam 5 tahun ini terjadi pengurangan luas daratan Provinsi Bali kira-kira 50 hektar akibat abrasi, bencana alam, dan faktor alamiah lainnya. Bali memiliki 24 gunung, laut dan pantai sepanjang 633,2 km, kawasan konservasi maritim, 4 danau, 244 sungai produktif, 22 air terjun yang dijadikan objek wisata, hutan seluas 136.827 hektar atau sekitar 24,48% dari luas daratan Bali. Luas lahan pertanian Bali sekitar 563.666 hektar dan bukan pertanian 203.972 hektar. Secara niskala, Gubernur Bali selaku Murdaning Jagat Bali memiliki tanggung jawab untuk memuliakan alam Bali dengan melaksanakan upacara dan upacara ritual, yaitu karya pengurip gumi, karya penyejeg jagat, karya pengenteg jagat, dan upacara pemarisuda bumi jagat Bali. Serta bersama-sama masyarakat melakukan 6 rahina tumpek, yaitu tumpek landap, tumpek warige, tumpek kuningan, tumpek keluru, tumpek uye, dan tumpek wayang. Tumpek ini hampir sudah dilupakan, maka Titiang hidupkan dengan surat edaran sehingga tumpek ini sekarang terus kita laksanakan pada hari yang memang menjadi perayaannya. Secara skala, pelestarian ekosistem alam dilakukan melalui kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur, yakni pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal endemik Bali, penerapan sistem pertanian organik, penerapan energi bersih berdasarkan energi baru terbarukan, serta penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan pelestarian ekosistem alam ini harus dilaksanakan semakin masif dan konsisten ke depan sebagai upaya penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi menuju net zero emission pada tahun 2045, lebih awal dari target nasional tahun 2060. Tepuk tangan untuk Bali. Kita maju lebih 15 tahun dari rencana nasional karena kita memiliki kebijakan yang komprehensif. Selanjutnya, Titiang uraikan tentang manusia Bali masa kini sebagai berikut. Tahun 2022
Jumlah penduduk Bali 4,3 juta jiwa dengan rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,01% per tahun. Karakteristik manusia Bali meliputi jati diri, integritas, dan kualitas secara umum masih bertahan sampai kini. Dalam beberapa aspek mengalami kemunduran, namun dalam hal tertentu mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, data jumlah siswa SD, SMP, dan SMA, SMK, SLB mencapai 758.174 orang. Jumlah siswa yang memakai nama Bali sebanyak 595.931 orang atau 79%. Dan siswa yang memakai bukan nama Bali sebanyak 162.243 orang atau 21%. Dari jumlah siswa yang memakai nama Bali, tolong didengar dan dicatat, diingat. Nama anak pertama yaitu Putu Wayan Gede sebanyak 233.013 orang atau 39%. Nama anak kedua yaitu Made Kadek Nengah sebanyak 215.731 orang atau 36%. Nama anak ketiga yaitu Komang dan Nyoman sebanyak 109.198 orang atau 18%. Dan nama anak keempat yaitu Ketut sebanyak 37.389 orang atau 6%. Hal ini merupakan peringatan yang harus menjadi perhatian sangat serius kita bersama, bahwa kalau tidak dilakukan upaya nyata, nama Ketut terancam punah. Sekarang saya minta angkat tangan. Siapa yang namanya depannya ada Ketut? Coba angkat tangan. Wah, ini dikit. Ini gara-gara KB 2 anak ini. Jadi hilang Ketut sama Nyoman. Maka nanti KB tidak lagi 2 anak. KB dengan 4 anak atau berapapun bisanya. Kalau bisa 3, kalau 4 bisa 5, 6 silakan. Supaya Nyoman dan Ketut terpelihara dengan baik. Tepuk tangan untuk Nyoman dan Ketut. Ini lama-lama jadi barang langka ini. Berikut yang menyampaikan pencapaian pembangunan manusia Bali dalam berbagai aspek, yakni periode tahun 2022-2023 dengan data BPS. Ekonomi Bali mulai pulih dan bangkit kembali, tumbuh positif sebesar 4,84%. Bahkan triwulan 1 tahun 2023 sudah mencapai 6,04% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tepuk tangan untuk Bali yang telah pulih pasca pandemi COVID-19. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja mencapai 76,86%. Jumlah penduduk produktif mencapai 70,27%. Data ini mencerminkan bahwa Bali berada dalam masa bonus demografi karena lebih dari 70% penduduk Bali merupakan usia produktif, yaitu 15 sampai 65 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Bali mencapai sekitar 42%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif di Bali menanggung 42 orang penduduk usia tidak produktif. Ini masih bagus. Bali berada dalam masa bonus demografi. Tingkat kepadatan penduduk di Bali mencapai 773 jiwa per kilometer persegi. Masih jauh dibandingkan dengan Singapura yang jumlah kepadatan penduduknya sudah mencapai 7.000 per kilometer persegi.
Tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,80%. Persentase penduduk miskin sebesar 4,53%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,57%, paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali termasuk dalam kategori rendah. Artinya tidak terlalu jauh perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Bali mencapai sebesar 76,44, lebih tinggi dari IPM nasional sebesar 72,91. Tapi kita berada di peringkat keempat dari 34 provinsi di Indonesia. Ini harus kita kejar ke depan. Angka stunting sebesar 8%, paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia. Angka stunting nasional sekarang ini pada angka 21,6%. Kita jauh dari angka nasional. Fasilitas dan tenaga kesehatan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang relatif memadai. Jaminan kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC sebesar 98%, tertinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk Bali. Artinya 98% penduduk di Bali terjangkau oleh layanan jaminan kesehatan. Ketersediaan air minum dari berbagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup memadai. Elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 100%. Di Bali sudah tidak ada lagi rumah tanpa saluran listrik. Cuman ada sekitar 15% yang masih numpang sama tetangganya. Jadi ngubungin dengan kabel sebelahan. Belum punya meteran sendiri. Tapi sudah bagus. Persentase rumah tangga yang memiliki layanan sanitasi layak secara mandiri sebesar 86%. Ada 14% penduduk kita di Bali yang masih suka buang air di tebe atau dia numpang sama tetangganya. Ini harus kita bereskan ke depan, masih ada 14%. Bali memiliki sawah seluas 71.836 hektar yang sudah organik seluas 77%, serta hortikultura dan perkebunan yang secara keseluruhan sudah organik. Tepuk tangan untuk pertanian Bali yang sudah sebagian besar organik. Dan tahun 2024, 100% sawah di Bali sudah harus organik. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Tepuk tangan untuk Bali. Keren. Gitu dong. Bali dianugerahi plasma nuptah yang sangat produktif, yakni sapi Bali, babi Bali, kerbau lokal Bali, kambing lokal Bali, ayam lokal Bali, dan bebek lokal Bali, serta Bali-Bali yang lainnya. Bali dianugerahi potensi perikanan yang sangat kaya dan unggul, terdiri atas perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum, perikanan budidaya seperti ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan tongkol, ikan hias, udang, dan kepiting, serta budidaya rumput laut. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Bali mampu memenuhi kebutuhan energi dengan daya mampu sebesar 1.322 MW. Namun, Bali belum mandiri energi karena sebesar 370 MW masih disuplai dari luar Bali, yaitu Python. 5 tahun lagi Bali harus betul-betul mandiri energi. Kita hentikan suplai energi dari luar Bali supaya Bali betul-betul nyaman, aman dari segi energi. Tidak ada lagi pemadaman secara bergilir.
Dari sisi ketersediaan komoditas pangan strategis yang terdiri dari 10 komoditas, yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging babi. 9 jenis diantaranya komoditas di Bali mengalami surplus. Tepuk tangan untuk Bali. Hanya bawang putih yang mengalami defisit atau kekurangan. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Hanya produksi bawang putih yang harus ditingkatkan. Maka Tidang sudah menugaskan Kadis Pertanian untuk tanam bawang putih di Bangli, di Buleleng, dan daerah lainnya. Ternyata petani kurang mau nanam bawang putih karena kalah sama dengan harga bawang putih impor dari Cina. Harga bawang impor Cina lebih murah dari bawang putih Bali, padahal bawang putih Bali sangat bagus. Jadi kita gunakanlah bawang putih produk petani Bali kita. Jangan gunakan bawang putih dari impor. Nanti yang kaya petani dari mereka. Yang harus kita bikin kaya adalah petani kita. Jangan kita rewel sedikit harga naik, kita nggak mau beli. Terus yang kita sejahterakan siapa dong? Gitu. Pembangunan pariwisata dan perekonomian Titiang uraikan sebagai berikut. Sejak lama pariwisata Bali berkembang secara alamiah dengan sangat pesat, namun tidak didukung dengan arah kebijakan yang jelas, sehingga pembangunan usaha jasa pariwisata tidak terkendali. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali semakin banyak, bahkan mengarah pada pariwisata massal, kurang berkualitas dan murah. Ini catatan kita. Kepariwisataan Bali sedang ditata secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat dengan memberlakukan kebijakan dengan peraturan daerah tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, tata kelola pariwisata Bali, dan pelindungan pura, peritimu, dan simbol keagamaan, serta tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Kita tidak lagi mengizinkan wisatawan yang berperilaku tidak sopan, menodai kesucian pura, dan berperilaku aneh-aneh di Bali. Hormatilah Bali ini dengan berbagai tradisi dan budayanya. Dari sisi keamanan, Bali semakin baik dan maju, yaitu keamanan yang diselenggarakan oleh negara melalui kepolisian, keamanan melalui sistem keamanan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat. Patut dicatat bahwa di Indonesia hanya Bali yang memiliki sistem keamanan terpadu berbasis desa adat yang diluncurkan oleh Bapak Kapolri. Tepuk tangan untuk Bali. Transformasi perekonomian melalui ekonomi kreatif Bali, yaitu transformasi perekonomian untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan menerapkan konsep ekonomi kreatif Bali, agar ekonomi Bali tidak bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata. Untuk mewujudkan Bali berdikari di bidang ekonomi, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Ekonomi kreatif Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif Bali terdiri dari 6 sektor unggulan, yaitu 1. Sektor pertanian dengan sistem pertanian organik. 2. Sektor kelautan dan perikanan. 3. Sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. 4. Sektor industri kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. 5. Sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan yang keenam, sektor pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pencapaian pembangunan kebudayaan Bali
melalui penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi berbagai unsur. Titiang uraikan sebagai berikut. Penguatan kedudukan, kewenangan, dan fungsi desa adat. Penguatan kelembagaan dan fungsi subak. Penggunaan busana adat Bali. Pelindungan pura peritima dan simbol keagamaan. Tata titik kehidupan masyarakat Bali berbasis kearifan lokal Sadkerti. Pemulihan bahasa aksara dan sastra Bali, penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pembaharuan pesta kesenian Bali, dan penyelenggaraan festival seni Bali Jani. Seluruh pencapaian pembangunan Bali masa kini yang sangat penting dan strategis Titiang rangkum menjadi 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Titiang tidak perlu menyebut satu persatu. Hadirin sekalian, berikut Titiang menyampaikan kondisi objektif dengan permasalahan dan tantangan Bali ke depan. Tahun 2025, jumlah penduduk Bali diperkirakan mencapai 4,5 juta orang. Ke depan, laju pertumbuhan penduduk Bali diperkirakan akan meningkat menjadi pada kisaran 1,2% sampai 1,5% per tahun. Dengan perkiraan pertumbuhan tersebut, jumlah penduduk Bali pada kurun waktu 100 tahun ke depan 2025 sampai 2125 mencapai kisaran 9,9 sampai 11,3 juta orang. Tingkat pertumbuhan akan naik supaya Nyoman dan Ketut terjaga sampai 100 ke depan, 100 tahun ke depan. Tepuk tangan untuk Nyoman dan Ketut. Kita harus jaga ini warisan kita ini. Pertumbuhan penduduk Bali pada kurun waktu tersebut diharapkan bersumber dari peningkatan jumlah penduduk dari kelahiran Krama Bali dengan mengendalikan penduduk migrasi luar Bali. Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan hidup yang sifatnya dasar berupa air, pangan, energi, sandang, lahan permukiman, perumahan, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, transportasi, infrastruktur, komunikasi, dan informasi. Permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan alam Bali ke depan, Titiang jelaskan sebagai berikut. Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor alamiah dan dinamika pembangunan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Kesucian alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya taksu Bali seperti penodaan tempat suci, wisata pendakian gunung, pencurian pertima, serta polusi danau, sungai, dan laut. Luasan lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur, dan sarana prasarana, industri pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi dan bencana alam. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan. Luas kawasan hutan cenderung menurun hingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas, dan keanekaragaman hayati yang menurun. Sumber air yang aktif seperti danau, mata air, dan sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata. Ekosistem danau, mata air, sungai, dan laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat
yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan. Ini permasalahan serius yang kita akan hadapi 100 tahun ke depan. Permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan manusia Bali ke depan, Titiang jelaskan sebagai berikut. Manusia Bali secara genealogis memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman. Karakteristik manusia Bali yang dulu dikenal jemet, ulet, jujur, tragia, lascarya, dabdab, loyal, dan berdedikasi mengalami degradasi yang berimplikasi pada menurunnya identitas kebalian sebagai Nak Bali. Semangat hidup kebersamaan, gotong royong, dan kohesi sosial sebagai nilai-nilai kearifan lokal, gilik saguluk, paras paro, selunglung sebayantake, sarpenaya semakin menurun yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan masyarakat Bali. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, terutama karena migrasi dari luar Bali, berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, terutama di wilayah perkotaan. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah, yaitu kurang dari 2. Tahun 1970, satu ibu bisa melahirkan 5-6 anak. Tahun 2020 sudah tinggal bisa melahirkan 2 anak. Tahun ini sudah rata-rata bisa melahirkan kurang dari 2. Jadi artinya ada ibu yang tidak bisa punya anak. Tapi bukan karena itu lantas minta kawin lagi. Nah, bapak-bapak nggak boleh. Ya. Kudu ya ada mentua kang uang. Gitu. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang berpotensi meningkatkan pengangguran dan menurunnya produk domestik regional bruto. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan perikanan cenderung menurun dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian, kelautan perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pangan. Karena itu Titiang bangga dengan adanya komunitas petani muda keren. Tepuk tangan untuk petani muda keren kita. Ini yang harus kita dorong ke depan. Permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan kebudayaan Bali ke depan, Titiang jelaskan sebagai berikut. Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluruhan, dan keadiluhungan adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal
yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa yang akan datang. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali seperti tata krama, kesopanan, kesantunan, serta etika dan budi pekerti. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali. Ini yang membahayakan bagi kita ke depan. Karena itu kita harus waspada. Perkembangan teknologi digital, persaingan pasar global yang tidak sehat, dan kejahatan ekonomi berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali. Bali sebagai tujuan utama wisata dunia sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya. Di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan kebudayaan Bali. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis. Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali. Karena itu kita harus membatasi perizinan seperti Kentucky, Pizza Hut, dan yang jenis sama itu. Cintailah lawar, plecing, dan sate Bali. Tepuk tangan untuk kuliner lokal kita. Hadirin semua, titiang mohon agar mengikuti acara dengan tertib, disiplin, sampai acara selesai. Karena ini merupakan wahana untuk menyampaikan informasi pengetahuan penting untuk Bali ke depan. Hadirin sekalian, selanjutnya titiang mengajak bersama-sama untuk memandang dan memahami Bali masa depan 100 tahun Bali era baru, yaitu era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 yang baru diundangkan tanggal 5 Mei tahun 2023 yang lalu. Astungkara, sekarang kita memiliki undang-undang tersendiri untuk Provinsi Bali. Berkat perjuangan semua pihak, pemerintah, DPD Provinsi Bali, dan anggota DPD Dapil Bali, semuanya hadir di sini. Ada Agung Mahendra, ada Ketut Karyase, dan juga ada anggota DPR lain, Pak Made Urip, serta Agung Riwayajaya, serta Pak Wayan Sudirta. Tepuk tangan untuk beliau semua. Karena telah berjuang membela lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali. Sejak tahun 45 kita tidak punya undang-undang. Baru sekarang kita punya undang-undang tersendiri. Konsep Bali masa depan ini titiang rancang berdasarkan 3 alur waktu, yaitu Trisemaya, yakni Atita atau masa lalu, Wartamana atau masa kini, dan Anagata atau masa depan. Konsep Bali masa depan ini berisi untaian peradaban Bali tempo dulu, pencapaian Bali masa kini, dan Bali masa depan sampai tahun 2125. Uraian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni
tesis, antitesis, dan sintesis. 3 alur proses yakni romantika, dinamika, dan dialektika atau Rodinda yang selalu dikumandangkan oleh Bung Karno dan sekarang dijadikan grup musik oleh cucu Bung Karno yaitu Bapak Muhammad Prananda Prabowo. Luar biasa romantika, dinamika, dan dialektika ini. Tepuk tangan untuk musik ini. Konsep Bali masa depan ini harus dilaksanakan oleh generasi pada era 100 tahun ke depan. Mengandung unsur. Pertama, pelestarian atau pelindungan warisan adiluhung Bali. Tempo dulu dari ide Betara Susunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur, lelangit, dan penglingsir Bali. Kedua, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali masa kini. Ketiga, pewarisan pencapaian 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Keempat, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan. Serta kelima, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan serta tantangan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali masa depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman. Perlu Titiang tegaskan bahwa haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru merupakan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila karena Pancasila merupakan landasan ideal, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai bintang penuntun atau lead star yang memandu kehidupan berbangsa agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai Pancasila telah hidup di tengah-tengah masyarakat Bali, diaktualisasikan dalam berbagai aspek pembangunan Bali dengan memperhatikan sumber daya dan kearifan lokal Bali yang mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur, niskala sekala. Pada kesempatan yang baik ini, sangat penting Titiang menegaskan bahwa landasan filosofi pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru bersumber dari wejangan leluhur Bali berikut ini, bahwa manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus sejalan atau seirama dengan alam. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Luar biasa wejangan ini. Wejangan ini tertuang dalam Bisama Lontar Batur Kelawasan yang berbunyi, izin Titiang akan menyampaikan dalam bahasa Bali kuno. Ling te kita nana akabehan, riwakasan, wenang te kita pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wotening kara, pasir anga lebur sahananing mala. Rima dia kita awangun keharupan. Mahayun te kita maring rela pakai telapak tangan. Ayo kamadok aprikose dening Prajapati. Yen kita taniling, moga-moga kita tan amanggu rahayu. Doh panganinum, cendok tu kegeringan lan masuduk maring padutan. Yang artinya, ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran,
di tengah dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dari merusak alam. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Kekurangan bahan makanan dan minuman. Umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Jadi leluhur kita sudah memberi wejangan yang sangat kuat untuk kita teladani dan dilaksanakan secara bersama-sama. Bisa melontar batur kelawasan ini diformulasikan dengan kearifan lokal Sadkerti sebagai pedoman tata cara kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dengan alam beserta isinya untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala skala. Sadkerti adalah penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia Bali. Terdiri dari 1. Atma Kerti, berarti penyucian dan pemulihan atman atau jiwa. 2. Segara Kerti, berarti penyucian dan pemulihan laut dan pantai. 3. Danu Kerti, berarti penyucian dan pemulihan sumber air. 4. Wana Kerti, berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. 5. Jana Kerti, berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan 6. Jagat Kerti, berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Berikut ini Titiang uraikan arah pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Konsep Bali masa depan berisi arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa wejangan leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep masa depan ini dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan lokal Sadkerti, serta memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global, sehingga arah pembangunan Bali masa depan ke depan harus mengimplementasikan Nangun Sadkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Niskala skala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Adapun tujuan pembangunan Bali masa depan adalah untuk mewujudkan: pertama, tatanan kehidupan masyarakat Bali, yakni Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentrem kerta raharja, dan Bali yang gemah ripa loh jiwnawi. Juga untuk mewujudkan Bali Padma Buana, yakni Buana Praga atau mental diri kolektif mendunia. Buana Cita atau Bali sebagai inspirasi dunia, dan Bali Buana Desa atau sebagai tempat aktualisasi prestasi mendunia. Juga untuk mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan kehidupan masyarakat Bali secara holistik mencakup 3 dimensi utama, yakni dimensi pertama bisa menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau Genuine Bali. Dimensi kedua bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi Bali di masa yang akan datang. Selanjutnya, sangat penting Titiang sampaikan bahwa tatanan pembangunan Bali
diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yaitu 1. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal. 2. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dan yang ketiga, Gubernur Bali diberikan kewenangan untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan provinsi untuk kabupaten kota se-Bali. Ini adalah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Oleh karena itu, haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dengan pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru merupakan arah dan strategi untuk memuliakan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersifat ideologis, yakni kultural, religius, dan nasionalis. Hadirin sekalian, alam Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru harus dilestarikan dengan penuh kesungguhan secara niskala skala dengan berbagai upaya, yaitu menjaga kesucian dan kemuliaan alam Bali secara niskala dengan terus melaksanakan secara aktif berbagai upacara dan upacara berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal melalui Rahina Tumpak sebagai pelaksanaan Sadkerti. Menjaga semua kawasan dan tempat suci di seluruh wilayah Bali yang diwariskan oleh leluhur tetua, lelangit, dan guru-guru suci Bali. Menjaga kelestarian dan keutuhan upacara dan upacara berpedoman pada catur bandana yadnya atau 4 pilar pelaksanaan upacara, yakni tantra berarti kekuatan geometrik alam semesta, yantra berarti energi simbol alam semesta, mudra berarti tarian kosmik alam semesta, dan mantra berarti sabda alam semesta. Menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif, memperkuat komitmen dalam menjaga alam Bali secara niskala, sehingga taksu dan aura alam Bali tetap kuat menghadapi derasnya pengaruh dinamika lokal dan global, nasional dan global. Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem alam, seperti ekosistem gunung, pegunungan, daratan, danau, laut, dan pesisir, dari berbagai bencana alam dan dampak negatif pembangunan. Pemanfaatan alam Bali beserta isinya secara bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali tanpa merusak dan mengeksploitasi alam Bali. Luas daratan Provinsi Bali yang cenderung menurun harus dijaga dengan berbagai upaya, yakni pengendalian abrasi pantai, pelarangan mengambil air bawah tanah, serta mitigasi bencana longsor dan bencana alam lainnya. Gunung di Bali merupakan kawasan suci yang harus dijaga kesucian dan kesakralannya dengan berbagai upaya. Secara niskala konsisten dan terus-menerus melaksanakan upacara dan upacara Wana Kerti dan Jagat Kerti. Secara skala pelarangan mendaki gunung, kegiatan wisata, dan aktivitas lain kecuali untuk kepentingan pelaksanaan upacara, penghijauan, dan penanganan kebencanaan dengan membentuk dan memberlakukan peraturan daerah. Danau, mata air, sungai, dan laut merupakan kawasan yang harus dijaga kesucian dan kesakralannya
dengan berbagai upaya. Secara niskala, konsisten dan terus-menerus melaksanakan upacara-upacara Segara Kerti, Danu Kerti, dan Wana Kerti. Secara skala menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Melarang pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai, sempadan danau, dan sempadan sungai. Kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim di Bali harus dijaga dan dilestarikan dengan komitmen kuat, serius, dan konsisten melibatkan pemerintah daerah, berbagai komponen masyarakat melalui berbagai upaya, yaitu pelindungan tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, pelestarian tanaman lokal sebagai tanaman gumi Banten, puspa dewata, usada, dan penghijauan, melarang penebangan liar dan perambahan hutan, dan terus-menerus melaksanakan penanaman hutan kembali agar mencapai luasan minimum 30% dari luas daratan. Luas lahan pertanian di Bali harus dipertahankan, dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian dengan berbagai upaya, yakni mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab melalui peraturan daerah tentang tata ruang, mengembangkan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif, memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif, dan Bali harus memiliki tata ruang dalam memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan, yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti harus mengakomodasi kebutuhan berbagai aspek dan dinamika pembangunan Bali, serta sesuai karakteristik potensi wilayah kota kabupaten secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan. Memperketat proses alih fungsi lahan untuk mempertahankan luas lahan pertanian dan sawah. Melakukan moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, serta memperketat perizinan pembangunan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Menjadikan Kabupaten Tabanan, Bangli, Buleleng, dan Karangasem sebagai wilayah konservasi dengan mengendalikan alih fungsi lahan. Krama Bali yang memiliki lahan dan atau bangunan dapat memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali melalui pola sewa atau kerjasama. Jangan sampai kita menjual terus. Melarang warga negara asing memiliki atau menguasai lahan di Bali secara langsung atau memanfaatkan status perkawinan dengan krama lokal Bali. Sekarang banyak orang asing yang menikah dengan orang Bali untuk mempermudah mendapatkan aset dan berbagai fasilitas lainnya. Saya kira ke depan ini harus kita kendalikan. Kalau tidak, krama lokal Bali akan semakin terdesak dan minggir ke gunung. Melakukan upaya pelestarian ekosistem alam dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, penerapan sistem pertanian organik, penerapan energi bersih, dan penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini harus dilaksanakan semakin masif, konsisten, dan terus-menerus untuk menurunkan emisi karbon atau dekarbonisasi, mewujudkan Bali Net Zero Emission. Terkait manusia Bali masa depan, disampaikan sebagai berikut. Jumlah penduduk Bali yang diperkirakan mencapai 9,9 sampai 11,3 juta orang pada tahun 2125 memerlukan kebutuhan dasar hidup dan sarana prasarana kehidupan agar manusia Bali hidup dengan sejahtera, bahagia, berkualitas, berdaya saing, dan tangguh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
guna memastikan terpenuhnya berbagai aspek kebutuhan manusia Bali dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui berbagai upaya secara niskala skala. Banyak yang menjadi kebutuhan dasar kita, yaitu udara yang bersih, air yang bersih, pangan yang memadai, sandang dan pangan yang cukup, dan berbagai kebutuhan lainnya yang harus kita yakinkan bisa dipenuhi ke depan. Terkait kebudayaan Bali masa depan, Titiang uraikan sebagai berikut. Kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Dengan dilaksanakannya visi pembangunan Bali Nangun Sat Ketoloka Bali, maka menjadikan kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan sehingga semakin memperkokoh eksistensi kebudayaan Bali, meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Sebagai unsur kebudayaan, desa adat harus dimuliakan dengan penuh keteguhan, karena desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan, hidup secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, parayangan, pawangan, dan palemahan, serta tugas dan kewenangan dengan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penguatan dan pemajuan desa adat di Bali telah mendapat pengakuan dan dukungan negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Desa adat dengan berbagai nilai adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokalnya merupakan benteng ketahanan dan tatanan kehidupan masyarakat Bali yang harus dikuatkan dan dimajukan, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman. Tidak boleh kita bosan. Sebagai unsur kebudayaan, Subak harus dimuliakan dengan penuh kesungguhan, karena Subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio-agraris, sosio-religius, dan sosio-ekonomis sebagai warisan adiluhung leluhur Bali. Subak juga mendapat pengakuan dari negara yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Subak menjadi benteng sistem dan teknologi pertanian Bali, harus dikuatkan dan dimajukan, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman. Titiang sangat penting menegaskan bahwa berbagai tradisi dan kearifan lokal yang adiluhung saat ini sudah banyak dilupakan, diabaikan, bahkan ditinggalkan oleh kerama Bali. Itulah sebabnya ke depan kita harus selalu menjaga ini dengan haluan pembangunan yang memadai. Sebagai unsur kebudayaan, manuskrip kearifan lokal Bali harus dijaga dengan sekuat-kuatnya. Karena manuskrip kearifan lokal Bali yang mencakup prasasti lontar dan naskah kuno merupakan karya intelektual leluhur dan guru-guru suci Bali yang menyimpan ajaran spiritual, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tata kehidupan masyarakat Bali. Pemulihan manuskrip kearifan lokal Bali harus dilaksanakan secara niskala dan skala secara berkelanjutan. Hadirin sekalian, sangat penting Titiang menyampaikan bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali mendapat dukungan negara sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Kebudayaan yang adiluhung mencakup 3 aspek, yakni spirit, praktik atau perilaku, dan artefak atau material harus dikuatkan dan dimajukan melalui berbagai upaya di masa yang akan datang. Masyarakat Bali yang berkepribadian dalam kebudayaan
sutrepti, dan bahagia niskala skala, dibentuk melalui transformasi paradigma dan laku hidup, dilakukan dengan berbagai upaya antara lain, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan pendidikan formal, membentuk keluarga berintegritas, berkarakter, dan berjati diri Bali, mendorong laku hidup masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam penggunaan air, energi, lahan, serta sarana prasarana kehidupan. Hadirin sekalian, sungguh kita patut bersyukur dan berbahagia berkenan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Bali. Tepuk tangan untuk DPRD Provinsi Bali yang bekerja dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Titiang untuk menyampaikan dan menegaskan kembali hal-hal penting sebagai berikut. 1. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 disusun dengan niat baik, tulus dan lurus, serta tekad kuat untuk memuliakan unteng alam manusia dan kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Berbagai regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah hendaknya tidak dijadikan sebagai hambatan untuk menyelenggarakan pembangunan Bali sesuai dengan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. 2. Demi memuliakan unteng alam manusia dan kebudayaan Bali ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin pemerintahan daerah di Bali, baik eksekutif maupun legislatif, di provinsi maupun kabupaten, dengan kesadaran penuh, disiplin, dan rasa tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk melaksanakan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ini. 3. Haluan pembangunan Bali masa depan ini dengan niat baik dan tulus hendaknya dijadikan visi pembangunan kepala daerah Provinsi Bali dan kepala daerah kota kabupaten sebali sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta pembangunan tahunan di tingkat provinsi, kota, kabupaten sebali dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi di masing-masing daerah. 4. Sejalan dengan itu, diperlukan niat baik semua pihak dengan meniadakan semua hal yang bersifat subjektif dan egoisme, sepenuhnya berpikir, bertindak, serta berorientasi pada keutuhan, keunggulan, martabat, dan kemuliaan Bali masa depan. 5. Niat baik dan komitmen kuat untuk melaksanakan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali baru merupakan wujud subakti kehadapan yang widiwasa, ide betara susunan, ide dalam raja-raja Bali, guru-guru suci, leluhur dan lelangit Bali yang telah menganugerahkan warisan alam manusia dan kebudayaan Bali yang adiluhung ini dan dititipkan kepada kita harus dijaga terus sepanjang zaman. 6. Penyelenggaraan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru hendaknya dilaksanakan dengan spirit nilai-nilai kearifan lokal Bali. Gilig Sagoluk, Paras Paro, Salunglung Sebayantake, Sarpenaya. Semua pihak agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Atas restu dan tuntunan yang widiwasa, ide betara susunan,
ide dalam raja-raja Bali, guru-guru suci, leluhur dan lelangit Bali, Astungkara, haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125 memargi antar lan paripurna mangde jagat Baline ngemuliha kerahayuan. Jadi ke depan siapapun calon gubernurnya, calon bupati, wali kotanya dari partai manapun juga harus menggunakan haluan pembangunan ini sebagai visi dan misinya agar Bali ini utuh, tidak terpecah belah. Sudah kecil kalau pecah, malu kita. Kemana pertanggungjawaban kita kepada leluhur kita di Bali? Sanggup? Sanggup? Harus sanggup. Kalau nggak sanggup, terkena kutuk. Hadirin sekalian, Titiang tutup dengan pantun. Cakep lagi ya. Wah, ini udah banyak keluar nih. Bandel ini. Dari Denpasar ke Pura Besakih, sawah terbentang sepanjang jalan. Dengan niat suci hati yang bersih, kita laksanakan haluan pembangunan Bali masa depan. Tepuk tangan yang meriah. Matur suksema, salam, perjuangan kita belum selesai. Om Santi 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 Om. Merdeka! Kurang keras. Merdeka! Kurang kompak. Merdeka! Suksema Rahayu. Dilanjutkan dengan melonsing Perda nomor 4 tahun 2023 oleh Gubernur Bali. Mohon turut mendampingi Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Ida Resi Industri Begawan Putra Natanawa Wangsa Bumayut. Kami juga turut mengundang Wali Kota Denpasar, Bupati Bangli, penjabat Bupati Buleleng, Bupati Gianyar, Bupati Karangasem, Bupati Kelungkung, dan Bupati Tabanan. Ya, Bang Paul, di mana nanti prosesi akan ditandai dengan pemukulan kul-kul secara serentak yang akan dibawa langsung oleh generasi penerus kita untuk Bali masa depan. Tepat sekali, karena Ya. ini adalah anak-anak ini sejatinya adalah pemilik tanah tercinta kita negeri ini. Ya. Inilah generasi-generasi Bali Betul. masa depan yang akan juga turut serta menjalankan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Jadi apa tadi yang baru saja disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, mereka-mereka inilah yang Ya. nanti akan Bersama-sama, Bang Paul, kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. Berkenan untuk dapat bersiap-siap. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. pada hari ini Jumat Sukro Kliwon Sungsang 28 Juli 2023 secara resmi telah diluncurkan.
Terima kasih yang terhormat Gubernur Bali beserta pendamping dipersilakan kembali ke tempat. Baik, bersama-sama kita saksikan kemeriahan yang juga akan menandai semangat menjalankan haluan pembangunan Bali masa depan ini, Bang Paul. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya.